merupakan sesuatu keadaan kejiwaan yang mewarnai tingkah laku. Menurut Eckhart, emosi sebagai situasi psikologis yang merupakan pengalaman subjektif yang dapat dilihat dari reaksi tubuh dan wajah. Contohnya seperti seorang remaja yang sering marah akan memperlihatkan wajah dia yang kemerahan. Yang kedua, kita membahas tentang jenis-jenis emosi. Jenis-jenis emosi menurut Kreider dan kawan-kawannya mengumumkan bahwa ada jenis emosi, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif merupakan kepuasan atas suatu tindakan, contohnya seperti gembira, senang, dan bahagia. Emosi negatif merupakan ketidakpuasan, contohnya seperti benci, takut, dan marah. Ini dari sebab dan reaksi. Emosi dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu emosi yang berkaitan dengan kondisi perasaan, yang kedua emosi yang berkaitan dengan kondisi fisiologis, dan yang ketiga emosi yang berkaitan dengan kondisi psikologis. Yang ketiga, saya akan membahas tentang karakteristik emosi remaja. Menurut Delacroix mengemukakan bahwa ada tiga jenis emosi yang menonjol pada masa remaja saat ini, yaitu emosi cinta, emosi marah, dan emosi takut. Emosi marah ialah emosi yang paling sering terjadi karena sering dileceh, sering dihina di depan teman sebayanya. Yang kedua, emosi takut. Emosi takut menurut Delacroix, ketakutan yang dialami selama masa remaja dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, ketakutan terhadap masalah atas sikap orang tua yang tidak adil. Yang kedua, ketakutan terhadap masalah penyesuaian pendidikan atau pilihan pendidikan yang sesuai dengan cita-cita. Yang ketiga, ketakutan terhadap masalah mendapatkan status baik di teman-teman sebaya atau maupun di keluarga. Yang keempat, ketakutan terhadap masalah pilihan jabatan yang sesuai dengan kemampuan dan keinginan. Yang kelima, ketakutan terhadap masalah-masalah seks. Yang keenam, ketakutan terhadap ancaman keberadaan diri. Yang ketiga, saya akan bahas tentang emosi cinta. Yang pertama, objek cinta mula-mula adalah orang dewasa yang sejenis atau berbeda jenis kelamin. Kemudian objek cinta beralih pada teman yang sejenis kelamin, yaitu pada masa pra-remaja. Yang ketiga, pada akhirnya remaja menjadikan teman sebayanya sebagai objek cintanya. Yang keempat, saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi emosi. Menurut Harlock, menyimpulkan beberapa faktor yang menyebabkan emosi negatif itu terjadi. Yang pertama adalah orang tua atau guru yang sering memperlakukan remaja seperti anak kecil. Yang kedua, apabila dihalangi untuk membina akrab dengan teman atau teman lawan jenis. Yang ketiga, terlalu banyak dihalangi daripada disokong. Yang keempat, merasa bahwa kebutuhannya belum terpenuhi. Yang kelima, disikapi secara tidak adil oleh orang tua. Yang keenam, merasa disikapi secara otoriter. Semua ini dialami remaja dengan emosi negatif, dan pada gilirannya akan menjadi gangguan emosional yang bergejala, antara lain sedih yang mendalam. Yang kedua, mudah pingsan. Yang ketiga, mudah tersinggung dan sensitif terhadap orang lain. Yang keempat, sering cemas. Yang kelima, sering ragu-ragu dalam menyelesaikan masalah atau dalam mengambil suatu keputusan atau tindakan. Yang kelima, saya akan membahas tentang ciri-ciri kematangan emosi pada remaja, yaitu yang pertama adalah mandiri. Dalam arti yang kelima, saya akan membahas tentang ciri-ciri kematangan emosi remaja. Yang pertama, yaitu emosional dalam arti saya akan membahas tentang ciri-ciri kematangan emosi remaja. Yang pertama yaitu mandiri dalam arti emosional, yaitu bertanggung jawab atas masalah diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, mampu menerima diri sendiri dan orang lain apa adanya. Yang ketiga, mampu menampilkan ekspresi sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Yang keempat, mampu mengendalikan emosi-emosi negatif. Yang keenam, saya akan membahas tentang ciri-ciri ketidakmatangan emosi pada remaja. Yang pertama, cenderung melihat sisi negatif pada orang lain. Yang kedua, tidak mampu mengendalikan emosi. Yang ketiga, tidak mampu menerima diri sendiri dan orang lain apa adanya. Yang keempat, tidak mampu
latihan beremosi baik di sekolah maupun di rumah. Yang ketiga, mempelajari dan mendiskusikan secara mendalam kondisi-kondisi yang cenderung menimbulkan emosi negatif dan berusaha meresponnya secara baik. Demikian adalah ulasan singkat saya tentang perkembangan emosi remaja. Jangan lupa like, comment, and subscribe.